ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أرجو الشفاعة من محمد لو كنت أرتكب المحرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. من جاء ملجأنا محمد يوم الهوان به تهشم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. والنور جاء به محمد والحق بين دين تكلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أعلى السماء سماء محمد جبريل قال له تقدم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. والجند حين غزا محمد منهم ملائكة تسوم. اللهم
صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم والدنا أدهره محمد والكفر أبطله فهدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله أتر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat Nabi kita semua nanti mendapat syafaat dari Rasulullah SAW dan mudah-mudahan kita besok di hadapan Allah di yaumil akhir kita bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad dan para nabi-nabi yang lain, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para ulama, sehingga kita semua nantinya dimasukkan oleh Allah bersama beliau-beliau ke dalam surganya yang penuh dengan nikmat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam ini kita bisa hadir di Langgar Hidayah Kauman dalam suasana cerah ya, tidak hujan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan malam ini kita bisa mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala melalui majelis taklim Langgar Hidayah Kauman. Alhamdulillah malam ini ada di malam 20 Dzulhijjah ya. Insyaallah 9 hari lagi apa 10 hari lagi kita masuk tahun baru Islam 1448 yang akan datang. Sekarang posisi kita ada di akhir 1447 Hijriah. Jadi
bulan Muharram itu dijadikan tolak ukur tentang awal tahun Islam oleh sahabat Nabi ketika itu Khalifah kedua Sayyidina Umar bin Khattab. Sebelumnya itu belum ditetapkan tentang awal tahun Islam. Makanya dipakai tolak ukurnya dari hijrah Nabi. Berarti perjalanan umat Islam dari sejak hijrah Nabi sampai sekarang itu hampir 15 abad. Baru 447 Hijriah. Jadi insya Allah 53 tahun lagi kita masuk abad ke-15 Hijriah itu. Tapi kalau Masehi kan sudah 2026. Mudah-mudahan kita pada malam ini mendapatkan keterangan yang lebih jelas tentang perjalanan umat Islam ditetapkan dari tahun baru Islam. Sayyidina Umar itu khalifah kedua. Waktunya lebih lama daripada khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tidak sampai 3 tahun beliau wafat. Akhirnya oleh para sahabat yang lain disepakati untuk melanjutkan kekhalifahan itu dari Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lebih dari 10 tahun. Sejak perjalanan kepemimpinan Sayyidina Umar itulah umat Islam mempunyai ketetapan tolak ukurnya tahun Islam sejak hijrah Nabi itu. Jadi sudah berjalan hampir 15 abad ya. Di zaman Nabi belum ditetapkan. Tapi dengan para sahabat disepakati oleh para sahabat yang lain, umat Islam mempunyai patokan tentang perjalanan tahun bagi umat Islam ditetapkan sejak hijrah Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, di dalam tahun baru Islam itu umat Islam didorong supaya memperbarui imannya, keyakinannya diperbarui supaya tambah kempling, tambah kuat, tambah mantap itu. Caranya memperbarui iman itu kalau menurut Rasulullah adalah dengan cara yang mudah sekali itu. Rasulullah mengatakan jaddidu imanakum. Wahai sahabat, perbaruilah iman kalian itu. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kaifa nujaddiduna ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami untuk memperbarui keyakinan itu? Tauhidnya maksudnya. Rasulullah mengatakan jaddidu imanakum bi kasrati qauli la ilaha illallah. Sederhana itu. Perbaruilah iman kalian itu dengan cara memperbanyak mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. La ilaha illallah ini menjadi penguat ya. Dan bahkan kalau berdasarkan hadis itu menjadi memantapkan juga keyakinan masing-masing umat Muhammad termasuk kita apabila sering kita itu mengucapkan kalimat yang mengandung min dan plus itu. La ilaha min illallah plus. Jadi kalau bahasa Arabnya itu nafi dan isbat. Nafi itu min, isbat itu plus. Tiada Tuhan itu min atau nafi, illallah itu isbat plus. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau makna yang lebih sempurna itu tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan benar dengan hak kecuali Allah gitu. Itu bahasa Arabnya la wujuda bil haqqi illa illallah. Tidak ada la ma'budah bil haqqi illallah. Tidak ada siapa saja yang disembah dengan benar kecuali Allah. Jadi ini yang berdasarkan hadis Nabi tadi bisa memperbarui dan memantapkan keyakinan masing-masing individu termasuk kita semua.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, perlu diisi dalam tahun baru Islam itu dengan tindakan yang lebih mantap dalam melaksanakan syariat Islam. Dalam Islam itu kita menyempurnakan satu syariatnya, dua akidahnya dikuatkan, dimantapkan, ketiga akhlaknya. Memang ilmunya dalam Islam itu hanya 3 macam itu. Yang wajib umat Islam itu mempelajari ilmu syariat yang berkaitan dengan hukum Islam, halal haram, boleh sah tidak sah dan seterusnya. Itu ilmu syariat namanya. Yang kedua adalah ilmu akidah yang berkaitan dengan keyakinan. Kalau keyakinan tadi sudah diajarkan oleh Rasulullah supaya lebih mantap, lebih kempling, kuat, ya diperbanyak dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang terakhir adalah ilmu akhlak atau bahasa yang lebih populer itu ilmu tasawuf itu. Yang menitik beratkan kepada proses untuk pembersihan hati. Tazkiyatul qulub namanya, membersihkan hati dari kotoran-kotoran yang biasa melekat dalam hati itu, iri hati, takabur, kemudian hasud, zalim. Walhasil penyakit-penyakit yang ada di hati kita itu harus dikikis dengan cara memantapkan ilmu tasawuf itu. Kecuali sudah kita mengetahui caranya itu, kalau yang lebih mudah itu memang banyak zikrullah itu, banyak mengingat Allah. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan ingat yang banyak. Kalau ulama mengatakan banyak itu berapa? Kalau mau dihitung itu masing-masing, kalau istighfar misalnya itu 300. Itu banyak itu. Tapi kalau 3 kali saja termasuk banyak, 3 kali tapi hanya sekedar bahasa. Yang banyak itu ya paling tidak 300 kali. Sehari semalam, kalau Rasulullah itu dalam hadis itu 2 macam itu. Ada yang meriwayatkan 70 kali, ada yang populer itu 100 kali. Tapi ulama memperkuat dan menambahi supaya dzikron katsira itu, berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak itu, ya bukan cuma 70, apalagi lebih sedikit. Bukan hanya 100 tapi sampai 300. Itu cara untuk memudahkan hati kita itu bersih dari penyakit-penyakit yang melekat di hati kita masing-masing. Rasa iri hati, rasa hasud, rasa dengki bahasanya, apalagi takabur, itu harus terkikis dari hati kita. Makanya Rasulullah mau melaksanakan Isra Mi'raj itu oleh malaikat Jibril, dioperasi dulu dadanya Rasulullah. Maksudnya hatinya dibersihkan dari kotoran-kotoran manusiawi, karena mau menghadap Allah. Demikian juga umatnya dianjurkan supaya meniru Rasulullah dengan cara memperbanyak istighfar, memperbanyak tasbih, memperbanyak sholawat. Kalau dalam Al-Quran tadi itu perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian kepada Allah dengan ingat yang banyak. Wasabbihuhu, dan hendaklah kalian bertasbih, mensucikan Allah dengan hati yang mantap dan ikhlas. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kalian dengan tasbih yang bukratan wa asila. Bukratan wa asila itu maknanya pagi hari, wa asila sore hari. Kalau mau ditelusuri tafsirnya, bukrah wa asila itu adalah 24 jam. Karena dalam bahasa Arabnya, bukrotan itu pagi hari itu dari jam
12 malam sampai jam 12 siang itu bukroh namanya. Berarti 12 jam. Asila sore hari itu dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Berarti perintahnya dalam Al-Quran tadi itu mensucikan Allah, bertasbih 24 jam. 24 jam. Dengan keras apa hofi itu tidak keras, sama saja itu. Bertasbih kepada Allah itu diperintah pagi hari dan sampai sore hari, berarti 24 jam. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusolli alaikum. Allah Ta'ala akan memberi rahmat pada kalian. Wallazi yusolli alaikum wa kana bil mu'minina rahimah. Dan Allah Ta'ala kepada hambanya yang iman itu kasih sayang. Wa malaikatuhu wallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu. Allah dan malaikatnya memberi rahmat. Kalau rahmat dari Allah itu kasih sayang Allah. Tapi kalau rahmat dari malaikat itu doa namanya. Doa malaikat. Malaikat itu mendoakan kita supaya kita dosa kita diampuni dan kita oleh Allah disayang juga. Karena rahmat dari malaikat itu, bantuan malaikat seperti halnya kita membantu orang lain dengan ucapan yang baik-baik itu, doa itu namanya rahmat. Di dalam bahasa Arab itu rahmat itu kasih sayang. Kalau dari Allah memang hambanya yang sering bertasbih bahkan bukrata wa asila disayang oleh Allah itu. Nah, kalau disayang oleh Allah itu dicintai namanya, tidak mungkin hamba itu diterlantarkan itu. Dengan kata lain tidak usah menuntut karena sudah disayang ya sudah disayang Allah. Nah, kalau si mbah sayang kepada cucu itu bagaimana? Ini contoh kampung. Ada Mbah Kakung gendong cucu karena sayang pada cucu. Kemudian ngompol di pundaknya cucu, si mbahnya, Mbah Kakung. Gimana kira-kira? Malah tidak apa-apa itu. Walaupun cucu itu di pundaknya itu ngompol itu tidak apa-apa. Karena sudah disayang oleh sang mbah itu kepada cucunya yang disayang tadi. Bagaimana kalau Allah menyayangi kita? Insya Allah kita itu beres semua. Tidak beres-beres itu karena memang kita belum disayang itu oleh Allah. Nah, kalau dalam Al-Quran mengikuti firman Allah tadi supaya disayang oleh Allah yaitu banyak bertasbih itu. Wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusolli alaikum. Allah memberi rahmat kepada kalian semua. Wa malaikatuhu, dan juga malaikatnya. Bukan hanya Allah, malaikat membantu supaya kita tambah disayang oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ini isi daripada kita dalam proses awal tahun memperbarui keyakinan dan memantapkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal tahun itu awal tahun Islam maksud saya. Kalau awal tahun umum itu yang kita sering itu Januari itu biasanya war itu. Ya enggak apa-apa, memang di sana punya hak untuk berpolah gitu di atas bumi Allah itu. Tetapi kan dalam Islam itu kurang begitu manfaat. Ya. Kalau dalam Islam menyambut tahun baru itu ya hatinya dibersihkan, dimantapkan sehingga imannya tambah kuat kan begitu. Kemudian supaya tambah disayang oleh Allah, memperbanyak zikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran yang perlu kita perhatikan di dalam perjalanan kita hidup di dunia ini. Kita kan prosesnya hanya menunggu mati saja. Iya, apa yang ditunggu kita hidup di dunia? Tidak ada itu kecuali mati. Kalau kita sudah mati ya sudah, wassalam sudah.
Iya, tidak ada yang ditunggu yang lebih pokok itu cuma satu, ajal namanya. Nah, di sini yang perlu kita mantapkan keyakinan itu supaya kita semangat di dalam mengisi kehidupan itu ke depan. Bagaimana kehidupan kita itu bisa disertai dengan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah, kan begitu. Kalau yang lain itu hanya melengkapi saja. Yang pokok itu tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, sedikit uraian tentang kita menyambut tahun baru Islam 1448 ya. 48 akan datang itu. Kalau sekarang ya kurang lebih 9 hari apa 10 hari lagi kita sudah masuk 1448 Hijriah itu. Jadi sudah lama dari hijrah Nabi sampai sekarang ini umat manusia khususnya yang iman kepada Allah sudah berjuta-juta manusia yang sudah meninggalkan kita. Bahkan kakek-kakek kita sudah tidak ada kan, sudah panjang ya, sudah lama. Sejak apa yang Nabi katakan kepada para sahabat bahwa usia Nabi sendiri dan para umatnya itu kurang lebih 60-70 itu. Jadi yang seperti saya ini sudah 60 lebih. Ini sudah dapat diskon dari perjalanan hidup itu. Kalau Rasulullah usianya 63 tahun. Rasulullah itu diangkat menjadi nabi umur 40 tahun. Mengajak kepada umat Islam ketika itu masih musyrikin ya, masih orang-orang yang musyrik di Mekah selama 13 tahun. Hanya saja perjalanan Rasulullah di Mekah 13 tahun itu banyak bersembunyi itu Rasulullah. Kalau bahasa Jawanya ngompet atau gelik itu. Walaupun mengajak kepada orang-orang supaya iman kepada Allah. Begitu sudah 13 tahun Rasulullah diperintah oleh Allah untuk hijrah ke Yasrib. Yasrib yang sekarang jadi Madinatul Munawwarah. Di sana Rasulullah hidup 10 tahun. Berarti tadi diangkat menjadi nabi umur 40 ditambah 13 di Mekah menjadi 53, hidup di Madinah 10 tahun, berarti Rasulullah usianya 63 tahun. Ya. Kalau yang sudah umur 70 tahun ini diskonnya sudah banyak itu. Ya, karena perjalanan hidup selama 60 tahun sejak akil baligh itu kan sudah banyak catatan malaikat itu. Apa min apa plus kan gitu ya. Bahkan tadi kan ada istilah nafi dan isbat itu. Kalau plus bagus itu, diharapkan juga akhir hayatnya husnul khotimah kan begitu. Husnul khotimah itu membawa iman dan Islam. Yang ditakuti oleh Rasulullah juga akhir hayat, takut su'ul khotimah kan gitu. Ini sekarang banyak orang sudah tidak gagas kehidupannya sendiri. Ya pokoknya war saja di dunia kan gitu. Bahkan diwarnai dengan ya harta benda yang nomor satu seakan-akan ya, padahal itu hanya sekedar ya penyambung hidup saja ya. Jadi kan intinya sebetulnya yaitu ke perjalanan sejak oleh Allah dilahirkan ke dunia, ada proses lahir sampai usia sekitar 10 sampai 15 tahun yang namanya masih kecil itu, atau kalau bahasa agamanya batas orang manusia itu termasuk kita dicatat oleh malaikat amal baik atau amal jelek sejak akil baligh. Kalau bicara tentang hukum syariat, kalau sudah akil baligh itu bapak ibu kita sudah tidak ada tanggung jawab. Sudah akil baligh. Anak sudah baligh itu sudah bapak ibu sudah tidak bertanggung jawab secara agama, secara sosial juga sudah.
Dengan bahasa yang lebih gampang, makannya saja sudah tidak wajib itu. Kalau sudah akil baligh, orang tua memberi makan anak itu sudah tidak wajib. Tapi kan nyatanya lebih daripada sekedar wajib. Nah, orang tua itu menanggung anak. Statusnya orang tua memberi makan kepada anak, pakaian, makanan, minuman, sedekahnya orang tua itu kepada anak. Kalau sudah akil baligh. Kemudian malaikat mencatat tindakan manusia yang sudah akil baligh itu, kalau baik dicatat baik. Petugasnya di sebelah kanan ini namanya malaikat raqib ya. Kalau yang sebelah kiri malaikat atid. Ini ada malaikat 10 yang wajib kita kenal. Jibril, Mikail, Israfil, Asrail, Munkar, Nakir, ya, Malik, Ridwan, Raqib, Atid. Lah malaikat Raqib dan Atid ini yang mengawal kita. Tidak kelihatan, tapi beliau melihat kita ini. Ya, kerja apa, ngomong apa, tindakannya apa. Kalau baik dicatat oleh malaikat Raqib sebelah kanan. Tapi kalau jelek malaikat Atid. Hanya saja malaikat itu toleransinya tinggi itu, yang kiri ini. Oleh malaikat yang kanan kepada yang kiri, Atid ini hamba Allah, umat Muhammad. Kalau terlanjur bermaksiat kepada Allah, suruh menunggu sampai 6 sampai 7 jam. Jangan dicatat dulu. Ini misalnya mengapusi orang atau menipu orang. Jangan dulu. Jangan-jangan nanti dalam waktu dari nol dari titik awal ngapusi orang itu nanti bertaubat dia tidak jadi dicatat amal jeleknya maksudnya. Kalau yang kiri ini lebih toleransi ini, menerima pesan dari malaikat Raqib yang kanan supaya yang kiri tidak tergesa-gesa mencatat tindakan umat Muhammad yang bermaksiat. Nah, luar biasa ini toleransinya itu. Cuman kita kan tidak tahu. Ya bermaksiat berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tidak taubat-taubat. Ya sudah numpuk itu catatannya, maksiatnya maksudnya. Nah, kalau yang kanan ini kan mencatat amal baik. Sama dengan guru mencatat nilainya muridnya di sekolah itu. Dicatat itu sebetulnya kan ibrah itu. Ibarat bahasa Arab. Contoh itu. Ada raport namanya. Sama kita ini ada raportnya. Besok itu di akhirat tidak ada yang bisa disogok itu. Dan tidak ada yang menerima sogok. Kalau sekarang sogok tiap hari. Nah, catatan yang sudah dicatat oleh dua malaikat ini tidak bisa dirubah. Sudah ada di situ. Hanya saja kalau dalam proses syariat, kalau hamba itu beristighfar, bertaubat kepada Allah, catatannya yang jelek itu masih ada, cuma ditutup oleh tindakan yang bagus, yang baik. Sehingga tidak kelihatan itu. Sama dengan tulisan memakai spidol anti air, tapi dicat dari atas, tidak kelihatan itu sudah. Ya, itu kalau sebetulnya catatannya yang jelek masih ada, cuman karena dicat ditutup dengan taubat, ya sudah tidak kelihatan sudah. Namanya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kembali kepada zikir kepada Allah yang banyak tadi itu, dalam proses memperbaiki hati, tazkiyatul qulub, mensucikan, membersihkan hati dari kotoran-kotoran yang jelek tadi, takabur, iri hati, kemudian zalim, ya pamer dan seterusnya. Yang biasa ada di dalam hati manusia itu sangat berbahaya itu. Ya, karena kalau hati itu diliputi penyakit itu, tidak ada baiknya apa saja. Ada tetangga dapat nikmat dari Allah, namanya saja hasud, iri hati, Bang. Ya sudah. Jadi tidak mensyukuri nikmat Allah, bahkan benci kepada tetangga yang menerima nikmat dari Allah. Ini penyakit yang perlu dibuang dalam
jiwa kita itu, dalam hati kita itu. Kalau ilmunya ilmu tasawuf, yang disebut ilmu akhlak itu supaya hati dan tindakannya nanti serasi itu bagus semua. Karena memang tindakan kita itu diremot oleh hati sebetulnya. Nabi mengatakan inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam jasad kita itu ada sekumpal darah daging ya sekumpal. Mudghah itu sekumpal darah. Idza saluhal jasadu kullu. Tatkala sekumpal darah itu baik, maka baik semua anggota badan. Wa idza fasadal jasadu kullu. Apabila sekumpal darah itu jelek, maka jelek semua. Nah, di sini ahli tasawuf itu menitik beratkan kepada proses tazkiyatul qulub supaya semua tindakan itu menjadi baik. Kakinya baik, mulutnya baik, matanya baik, tangannya baik, bahkan perutnya baik. Karena sekumpal darahnya itu sudah baik semua. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa sekumpal darah itu adalah hati. Jadi hati itu perlu perhatikan. Ini mohon maaf, ini dalam mengaji ilmu thariqat namanya. Lah, hati ini baik, insya Allah mata kita baik, mulut kita baik, tangan kita juga baik, kaki kita baik. Semua karena yang meremot semua tindakan anggota badan itu adalah hati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ini prosesnya harus melalui zikir yang banyak dan banyak bertasbih. Maksudnya mengingat keagungan Allah, kekuasaannya, diingat seterus supaya hati menjadi hati yang bersih itu. Saya kira itu gambaran sekilas itu dalam proses kita menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah yang akan datang. Sekarang kalau tidak salah tanggal 20 Dzulhijjah ini, malam ini. Besok 21 ya, Senin akan datang, Seninnya lagi. Ya, dari Senin ini, Senin lagi itu sudah lepas. Sebentar lagi kalau dalam kalender itu tanggal merahnya itu 1 Muharram, maksudnya hari Rabu. Ada yang bilang hari Selasa, ada yang bilang hari Rabu. Ya monggo, nanti kita, kalau di Solo kan ada acara namanya kirap Kiai Slamet. Itu ya biasanya ini Pak Huda lihat mungkin. Ya, enggak apa-apa, cuma melihat saja. Dulu saya di sini awal sekitar tahun 85, kalau 1 Muharram saya lelean di pinggir jalan itu dengan masyarakat. Banyak yang melihat dari desa-desa itu datang ke Solo. Mulai dari sini Pasar Kliwon sampai Baturono sampai penuh kanan kiri itu 1 Muharram itu. Nggak tahu keraton ikut yang Selasa apa yang Rabu, nggak tahu. Soalnya yang dikirapkan Kiai Selametnya itu. Nah, bahkan ada yang mengambil letongnya dari desa itu. Untuk apa ini Pak? Berkah katanya. Ya berkah memang, dibawa ke sawah untuk menyuburkan tanamannya, berkah untuk tanaman, bukan berkah untuk dimakan mosok letongnya kerbau dimakan. Ya berkah untuk sawahnya itu. Tapi mungkin hatinya itu lebih kepada klenik kalau bahasa. Ya, hukumnya bagaimana? Ya klenik itu pokoknya tidak syirik, ya tidak apa-apa, ya cuma kurang baik saja. Nah, klenik itu ya itu meyakini sesuatu yang di luar nalar, tidak bagus itu. Yang bagus itu, tapi kalau dalam hukum itu titik tolaknya kepada hati. Kalau hatinya itu mengatakan bahwa ini pemberian Allah untuk dimanfaatkan supaya bermanfaat untuk orang lain, sesuatu yang baik, ya menjadi baik. Tetapi supaya mudarat pada orang lain, ini menjadi jelek, kan begitu. Bagaimana hukumnya? Kalau begitu dosa, haram hukumnya. Tapi ada yang memberi pemahaman yang lebih detail, syirik. Ya syirik itu hatinya gimana? Kalau hatinya hanya sekedar begitu bukan syirik, berarti
cuman haram saja hukumnya. Karena dalam Islam itu ada 5 hukum. Ada halal, haram, ya kan? Ada ya halal, wajib, kemudian sunnah, kemudian haram, ada makruh, ada mubah. 5 hukum itu kembali ke situ. Tapi kalau syirik itu sudah di luar itu. Kalau syirik itu sudah di luar Islam. Karena syirik itu menyekutukan Allah dengan yang lain atau sebaliknya. Yang lain disamakan dengan Allah itu tidak boleh. Jadi kalau ziarah kubur dikatakan syirik, tinggal hatinya itu nyembah kubur apa? Cuman mendoakan yang di kuburan. Kalau mendoakan yang di kuburan malah bagus, gitu loh. Bukan syirik, tapi kalau syirik itu yang kuburan itu disembah itu syirik itu. Walaupun sholat kalau kamu menyembah Ka'bah ya syirik itu. Bukan menyembah kepada Ka'bah, cuman menghadap Ka'bah saja. Ini kan belum tahu tentang pemahaman akidah. Sedikit-sedikit syirik itu. Ya syirik itu hatinya gimana? Kalau hatinya menyamakan dia kepada Allah dengan Allah atau Allah disamakan dengan yang lain itu syirik itu. Tidak usah ngomong itu. Jadi harus tahu kita tentang syirik dengan yang lain itu. Tapi dalam hukum Islam ada 5, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Hanya itu saja. Yang mubah ini, kalau yang mubah ACDC itu, minus tadi, nafi isbah. Itu isbat itu mubah itu, minus plus. Kalau mubah itu oleh Allah diperbolehkan, ya. Kalau tidak apa-apa, kalau dilakukan tidak apa-apa, itu namanya mubah. Kalau makruh oleh syariat diserik itu, tidak bagus gitu. Seperti misalnya sholat sambil tidur, sambil ngantuk, itu makruh itu. Sholat berdiri, imam baca Fatihah, makmumnya berdiri ngantuk. Karena subuhnya jam 4:30 kebetulan lelean melihat sepak bola. Sholat subuh ngantuk, makruh itu. Bukan haram, makruh. Makruh itu lebih ringan dari haram. Kalau haram itu sudah dosa kalau dilanggar. Nah, beda. Demikian juga perintah Allah yang namanya wajib. Perintah dari Allah ada yang untuk individu masing-masing berkewajiban sholat 5 waktu. Puasa Ramadan. Ini wajib individu. Tapi ada perintah Allah wajib tapi kifayah namanya. Kifayah itu tidak berkaitan dengan individu. Misalnya ada orang meninggal dunia, orang masyarakat kauman ini berkewajiban untuk merawat orang yang meninggal dunia beragama Islam tadi, mulai dari mandikan, mengkafani, menyolatkan, mengubur, 4 macam itu berkewajiban orang kauman semua yang Islam, bapak-bapak, ibu. Tapi terus ada yang melaksanakan 2 orang, 3 orang atau 5 orang, yang lain sudah tidak berkewajiban. Itu namanya kifayah itu. Tidak kepada individu, secara kolektif itu namanya. Ada lagi perintah Allah sunnah. Ini sunnah itu bermacam-macam. Ada yang muakkadah, seperti kemarin menyembelih hewan ternak kurban, itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang dikukuhkan oleh syariat. Bukan sunnah yang sekedar sunnah saja. Yang namanya sunnah mutlak itu bebas. Oleh sebab itu, kalau masuk ke syariat, hukumnya dipelajari satu persatu, insya Allah kita tahu statusnya ini bagaimana, apa wajib, apa sunnah, apa haram, apa makruh, apa mubah. Kalau yang tadi, maaf, yang di luar pembahasan 5 hukum itu sudah di luar Islam itu, yang namanya syirik atau murtad itu. Nah kalau bid'ah bagaimana? Nah, ini kan banyak yang bid'ah itu. Bid'ah itu bahasanya sesuatu yang baru. Kalau Rasulullah itu tidak melakukan, dilakukan oleh kita itu bid'ah katanya, kan gitu.
Tapi ini penetapan awal tahun Islam itu bukan Rasulullah loh yang menetapkan, Sayyidina Umar. Bid'ah juga tetapi bagus. Makanya katanya Imam Syafi'i ada dua maknanya. Ada bid'ah yang bagus, ada bid'ah yang jelek. Bahasa Arabnya bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Ada bid'ah yang bagus, ada bid'ah yang jelek. Sekarang dengan Rasulullah, di zaman Rasulullah tidak ada mic ini, tidak ada. Apalagi ini dimasukkan ke YouTube, tidak ada zaman Rasulullah. Sekarang pakai mic, bid'ah ini, pakai mic ini, tapi bagus ini, bid'ah hasanah. Itu perlu ngaji situ ya. Jangan cuma nangkap bid'ah dolala, bid'ah masuk neraka. Di situ itu tidak ngaji namanya kalau bid'ah masuk neraka itu. Semua yang baru-baru itu bid'ah. Iya, musholla hidayah ini bid'ah ini. Zaman Rasulullah tidak ada keramik ini, tidak ada. Ya, zaman Rasulullah cuma tanah digaris gitu jadi masjid. Lah ini di keramik, bahkan ada cagaknya, diukir barang, ada tulisannya bid'ah semua ini. Tetapi bagus ini, namanya bid'ah hasanah. Kalau begini namanya ngaji, bukan langsung bid'ah dimaknai jelek kabeh. Dari mana? Kalau jelek kabeh, kamu pakai sepeda motor ya bid'ah itu. Sekarang saya bersama orang yang bid'ah itu ke Mekah. Yang tidak dilakukan Rasulullah bid'ah dolalah. Dolalah itu artinya masuk neraka. Iya, sampean itu sekarang dari Indonesia naik pesawat ke sini bid'ah dolalah. Terus diam dia. Dari LDI ini, LDI itu kan tidak ngaji itu. LDI itu cuma temampang bor saja. LDI itu loh. Ya saya sebutkan soalnya teman saya semua banyak di sini. Tapi dengan saya suruh ngaji supaya tahu. LDI itu bilangnya bid'ah semua. Kamu itu dari Mekah ke Madinah naik bis. Bid'ah itu Rasulullah naik unta loh 40 hari dari Mekah ke Madinah. Ini di Mekah saya diskusi dengan grup jamaah haji dari Solo, bagian sini utara sini banyak dari LDII. Tak suruh ngaji dengan saya. Ayo ngaji ke Lagar Hidayah, tak kasih tahu penjelasannya begini. Nah, baru dia sadar, oh sekarang bid'ah itu tidak begitu menyebar sekarang. Karena memang tak luruskan, semua disalahkan kita ziarah kubur neraka. Nah, kok ziarah kubur neraka itu gimana? Oh, doakan bapak dan kiai dan guru, malah bagus loh. Ingat mati itu bagus itu. Rasulullah dalam Nadoman itu ada. Kalau bahasa sini namanya tembang. Sohi samir wala tazal dzakirul maut di Vanisia nurun dhalalum mubino itu wahai saudara, hendaklah kamu menjincingkan tangan dengan tangannya dan jangan lupa kamu ingat akan mati, karena orang yang lupa akan mati itu sesat yang nyata. Nah, jadi kita suruh ingat mati. Salah satunya hikmah yang penting yang bermanfaat kalau ziarah kubur itu ingat mati. Terus mendoakan bapak ibu, malah anak soleh itu kan gitu. Kalau disirik-sirikan enggak, kalau ziarah orang yang dikeramatkan. Ya, yang dikeramatkan ulama itu harus kamu hormat pada ulama. Ya, kalau ulama itu perlu dihormati karena yang membawa warisan Rasul para ulama kan gitu. Ilmu-ilmu agama maksudnya dibawa oleh para ulama, disampaikan kepada kita supaya kita punya keyakinan yang benar. Gambaran seperti itu bahwa hukum Islam ada 5, ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Kalau yang lainnya itu di luar hukum Islam. Saya kira itu sedikit uraian sedikit, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika
للخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مهتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.